Yang suka aja, kalau nggak suka nggak apa-apa. Amin. Oke, terima kasih. Saya baca dulu nama-nama kita ya. JS Raja Perdana Sipayung. Ada Rai Aldi Ebenezer, Relita Octaviani, Adolf Bastian Marbun, Benaya Yater, Surat JS Raja Sipayung, Pak. Tadi mengapa tidak langsung kau sampaikan? Sudah saya buat dia alfa. Ya tadi kan saya tanya, nggak ada respon mengatakan dia sakit atau apa. Apa nih penyakitnya? Diagnosa febries dan cough batuk ya. Febries apa? Terserahlah, sakit ya. Sampai di mana tadi? Benanya. Bere ya. Bere Susera Kaban. Dewi Veronica Syahani. Elgrie Ginting. Fahri Hamzah. Wah. Febrina Lawrence Purba.
Verson 3 Huta Barat. Gabriel Butar-Butar. Hosianna Sembiring Pandia. Jessica Vivian Manula. Dia ulang tahun, Pak. Ya. Alpa lah gitu ya. Jose Andreas Sipain. Lastri. Enggak last tuh ya. Lemina Regenana Binti. Maria Magdalena T. Oh, Tangkulo. Kan T sih. T. Nadia Krisma Vidya. Oke. R. Rementa Simanjuntak. R-nya itu apa? Risa. Mengapa tidak ditulis Risa? Terlalu panjang. Nanti anak kalian jangan lebih 60 karakter nama anak. Itu peraturan negara. Sejak tanggal 1 April 2022, anak yang lahir sejak 1 April 2022 ke atas dilarang 60 karakter. Nanti ditolak sistem, tidak diterima. Jadi nanti kalau kalian punya anak, jangan lebih 60 karakter, hitung hurufnya itu 60 karakter ya. Ini bukan tertawaan, ini hukum negara. Jadi nanti kalian hitung. Kalau panjang sekali tidak diterima negara nanti. Dan tidak boleh menyingkat. Seperti ini, R Romenta ini ditolak nanti, nggak bisa. Lalu buat nama misalnya PDT nggak boleh, gelar nggak boleh dimasukkan ke nama. Atau misalnya Haji Muhammad itu nggak boleh, Haji H.Moh nggak bisa. Namanya si Adil aja. Itu ya. 60 karakter, hitunglah 60 karakter. Ikut marganya. Memang panjang-panjang nama ini pun sakit buat apa? Kan mengisi seperti ini nanti kan. Capek. Pendek-pendek aja. Nama aku Ramli Harahap aja. Pendek. Orangnya juga pendek. Rafli Christian Alfonso Segion. Wah, panjang kan. Rickson pendek. Tapi dia orangnya panjang. Ricky Bonarki Lumban Batu. Tasya Novanda Putri Sembiring. Van Bora Gersang. Van itu anak. Wantri Handayani Sirait. Yeheskiel Simamora. Shirley ya. Huruf I dan Y nggak bisa dibedakan karena L panjang. Ini Shirley ya. Karina Binti. Mana tadi? Eltrika Dos Maria Damanik. Ya? Waduh. Kenapa di kampung? Ada apa di kampung? Panen dia. Panen. Jun Ahli Sinuraya. Jin dan Jun. Jun. Oke, yang tidak datang hari yang kemarin ditandatangani pertemuan tatap muka pertama, yaitu kuliah umum. Ikutkan kuliah umum kan? Kalau kemarin nggak bisa masuk karena terhalang di pintu. Izin Pak, masuk Pak. Kalau saya sudah ngomong di sini nggak bisa lagi, udah habis limit waktunya. Nah, tepuk tangan ya. Gak apa-apa, kalau satu kali absen gak apa-apa, paling kurang satu nilai kan. Dari 20 jadi 19 gitu. Gak dapat bisa nilai A lagi, udah kurang. Sudah di awal kan sudah saya katakan, pertahankan nilaimu gitu kan. Gak mau dipertahankan, ya udah kurang gitu. Otomatis itu.
Kalau mau nilai A, rajinlah datang, jangan sakit-sakit, kan? Seperti ini, sehatlah, kan? Sehat jasmani. Kita mulai atau tidak? Mulai ya. Gimana caranya? Gimana caranya memulainya? Gak bisa ya, kita mulai ya. Atau kita tunggu dulu ya. Biar bisa kita mulai. Kalau kalian pergi ke sawah bawa apa kalian? Cangkul. Kalau pergi kamar mandi bawa apa? Handuk. Kalau pergi ke kelas bawa apa? Buku, pulpen. Kalau guru bawa apa? Materi. Terus supaya bisa materi itu kelihatan pakai apa? Ditulis pakai apa? Spidolnya di mana? Kok nggak nyambung sih tadi? Kita mulai atau belum gitu? Bagaimana saya mulai? Alatnya nggak ada gitu loh. Nah itu baru kita bisa mulai. Saya sebenarnya banyak ini banyak. Tapi itu bukan peralatan kampus kan? Minta ke sana. Ada itu disediakan. Ya supaya jarang apa itu. Oke, kita masuklah ke apa ini ya. Pengantar ya, masuk pengantar ekumenika. Nah, ekumenika kalau dalam bahasa Yunani memang masih pakai oi ya, oi komunika. Di Sidaus kita masih pakai oi komunika, tapi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar pakai ekumenika. Tidak ada oi. Oi itu hanya bahasa aslinya yang berasal dari oikos dan monos. Ini artinya rumah, ini artinya satu. Jadi kalau digabung menjadi satu rumah. Kalau bahasa Inggrisnya dibuat itu everybody ba. Satu rumah. Lalu mengapa ada gerakan satu rumah? Karena banyak rumah ya, kan gitu. Berarti ada banyak rumah yang perlu disatukan dalam satu rumah. Apakah kekristenan dulu punya banyak rumah atau satu rumah? Ini kan gerakan ekumenik ini lahir karena apa? Ternyata ada sejarahnya. Walau dulu kita satu rumah, tetapi di dalam sejarah gereja ada persoalan tahun 25. Apa itu? Apa yang terjadi dalam perdebatan 325 dalam sejarah gereja dulu? Apa yang dibahas di situ? Tahun 325 ada perdebatan ajaran Arius yang mengatakan Yesus itu dicipta atau pencipta. Apa dulu ajaran Arius? Kita sudah lewat sejarah gereja 1 dan 2 kan? Sudah dibahas ini semua. Nah, Arius mengajarkan bahwa Yesus itu dicipta, bukan pencipta. Lalu akhirnya karena ajarannya itu tidak bisa masuk akal, maka dia disebut dengan ajaran sesat, lalu dikeluarkan. Keluar dia dari gereja. Akhirnya mulai pecah. Ada yang pro Arius, ada yang kontra Arius. Nah, ada ajaran yang pro Arius, kontra Arius. Yang pro Arius itu kan sampai sekarang kan masih ada agama mengatakan bahwa Yesus itu dicipta kan? Itu bukan pencipta,
Agama-agama lain itu tidak menerima Yesus itu pencipta. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya nabi. Dia dicipta. Kita tidak mengakui Yesus itu dicipta, tapi Yesus itu pencipta. Sama dengan Allah. Diperanakkan gitu ya. Nah ini persoalan. Mulai gereja pecah. Lalu setelah itu tahun 1054 apa peristiwa yang terjadi? Membuat gereja makin terpecah lagi. Apa peristiwa yang terjadi sini? Enggak hafal juga sejarah gereja ya. Memang enggak ada yang berminat sejarah gereja ya. Karena sejarah gereja ini menghafal angka, tahun dan sebagainya. Oke, nah, di sini pecah gereja Ortodoks Timur dan gereja Ortodoks Barat. Pecah lagi, gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Barat. Gereja Ortodoks Timur pusatnya di mana? Gereja Ortodoks Timur berpusat di mana? Dalam sejarah gereja juga nggak ingat. Saya bantu lagi. Di Konstantinopel. Ini pusatnya di Roma. Nah, gereja Konstantinopel waktu itu masih Kristen, lalu terjadi perang salib. Konstantinopel direbut oleh Islam, akhirnya Islam memegang Konstantinopel. Akhirnya sekarang mereka pindah ke mana? Ke Syria. Maka mereka disebut dengan gereja Ortodoks Syria. Siapa yang kalian kenal dengan pengikut gereja Ortodoks Syria di Indonesia? YouTuber. Siapa? Enggak ikut juga ya. Nanti tontonlah di YouTube Dr. Bambang Nursena. Pernah dengar nama itu? Kalau kalian ingin belajar apologet Kristen, tontonlah YouTube-nya Dr. Bambang Nursena. Dia Ortodoks Timur. Kalau di Medan gimana Ortodoks Timur kalian lihat? Enggak pernah lihat juga ya? Gak apa-apa, saya kasih tahu aja bercepat kan? Pernah dengar ST Paulus? Pernah ya? Tapi nggak tahu aliran apa itu ya, hanya kenal. ST Paulus itu adalah gereja Ortodoks Timur. Nah kalau kalian ingin melihat gerejanya, pergi ke Kampung Ladang. Pernah ke Kampung Ladang? Pernah? Di situ ada nanti gereja Ortodoks Timur, ada sekolah menengah Ortodoks Timur, ada sekolah Ortodoks Timur, ada di situ. Sesekali pergi ke sana, ibadah, ikuti aja ibadahnya. Di mana ibadahnya Ortodoks Timur. Supaya kalian tahu. Jangan hanya di kandang, jalan-jalan, lihat kampus lain. Kalau di kampus lain kan nambah ilmu, nambah wawasan. Siapa yang sudah pernah ke STT lain selain STT Abdul Hamid? Pernah ke STT yang lain? Ke STT Paulus, STT Baptis, STT Solo Gratia, STT Sumatera Utara, STT Betel, STT apa, STTII, STT apa ini, Siloam, apa lagi? STT apa lagi? Banyak STT. Mana yang sudah pernah? Ada pernah? Ada STT Pelita Harapan di Rumah Persembahan, STT Baptis. Sudah pernah? Sekali kalian pergi dong, supaya kalian bisa melihat STT kami ini gimana posisinya dibanding STT lain gitu kan. Kalau nanti misalnya kalian pergi ke STT Baptis, wah ininya lebih hebat rupanya kampus kami, kira-kira gitu. Sampai di STT Paulus, cuma ininya berbangga kalian punya STT wisata Medan luas sekali. Tidak ada STT sebaik ini di Medan ini. Luas. Supaya kalian jangan hanya
di sini kayak kata orang tempurung aja. Gak lihat STT lain. Rupanya hebatnya kami kira-kira gitu. Kalau mau ke sana, pura-pura daftar. Mau apa dek? Gitu. Daftar mahasiswa. Oh iya ya sini. Tapi kalau tamat tahun berapa tamat? Alihkan pembicaraannya ke yang lain. Nanti kalau yang bilang tahun 2000 gitu, wih, berarti kau udah tua kata bulan kan? Ya kan? Atau sekarang nggak mungkin lagi mendaftar, sudah selesai kan? Sudah kuliah. Mau apa? Mau ke haleluya. Mau ke perpustakaan gitu. Oh, dari ST mana? Bilanglah ST bisa ke Medan. Oh, langsung itu nanti. Oh iya, ST itu dulu. Mau cari apa? Cari buku ekumenika kan gitu. Wah sama kalian banyak bukunya, nggak apa-apa, tambah-tambah koleksi ke sini aja gitu aja. Padahal ada aja di sini kan. Tapi cuma supaya ya jalan-jalan ke ST lain. Cari buku ekumenika atau cari bahan skripsi gitu kan. Jalan-jalan aja. Mana tahu jumpa gitu kan. Kalian langsung ketawanya apa? Mana tahu jumpa buku ekumenika maksudnya kan. Tapi kalau jumpa yang lain pun gak apa-apa. Jumpa dompet. Gitu kan. Mau kemana bang? Temani ya. Wah. Rak buku yang agak disulut itu bang. Itu mana tahu kan. Jumpa. Nah itu jadi pergilah jalan-jalan. Itu gereja ortodoks timur. Kalau nanti kalian jumpa orang yang janggutan begini, putih, nah itulah ketuanya. Marga Manado itu, pastor Manado. Agak lebih panjanglah jenggot dia daripada jenggotku kan. Nah itu, jadi nanti lihatlah ke sana. Saya sudah pernah pimpin ibadah Natal di sana. Memang ya syukurlah kampus kita yang luas. Kita harus akui itu. Tapi mereka akreditasinya lebih tinggi dari kita. Walaupun kampus mereka kecil, tapi kampus mereka akreditasi B. Kita akreditasi baik, setara C. Gak tahu mengapa mereka bisa akreditasi bagus, sementara kita tidak bisa akreditasi bagus. Mungkin mereka banyak berdoa sebelum datang asesor lapangan. Mungkin ya. Kalau kita kalian nggak ada yang berdoa waktu datang asesor ke sini, lupa kalian berdoa gitu. Murid mereka mungkin siang dan malam berdoa baca kitab suci. Kalian nggak ada yang berdoa baca kitab apalagi. Nggak ada yang baca kitab kan? Siapa baca kitab hari ini? Nggak ada kan? Bagaimana kita mau akreditasi bagus? Baca kitab pun tak ada mahasiswanya. Padahal mahasiswa teologi kan? Nggak ada yang baca kitab. Padahal kalian mengajarkan sekolah minggu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, itu. Hanya mengajarkan aja kalian. Kalian bukan tumbuh, tambahnya kalian. Enggak tumbuh iman kalian. Anak sekolah minggu itu tumbuh imannya karena doa tiap hari baca kitab suci. Kalian malas berdoa, malas membaca kitab suci. Apa yang tumbuh? Ya jenggot dan kumis lah. Yang lain nggak tumbuh imannya. Mereka mungkin gitu. Makanya akreditasinya B. Di sini nggak ada yang banyak berdoa. Di sini banyak berkelainya, banyak pesta mahasiswa tapi berdarah-darah. Ya pesta namanya kan. Gara-gara kalah berkelahi, disekap lagi kan. Ngeri itu loh. Kasih tahu itu sudah dalam proses polisi sekarang. Kalau nggak didamaikan itu ya bisa penjara. Karena kekerasan fisik itu cepat masuk penjara. Itu sudah ada bukti kekerasan fisik, sudah ada visum,
dan sudah lapor polisi. Nanti kalau kalian punya hubungan dengan mereka-mereka itu, segeralah suruh mereka berdamai. Kalau tidak nanti bahaya. Penjara sudah pasti. Gitu ya. Nah itu, jadi setelah ini 1517 apa itu terjadi? 1517. Ada juga yang menghafal. Waktu jangan-jangan belum kuliah secara gereja gitu. Sudah ya, dapat nilai A pula ya. Tapi nggak dapat apa peristiwa yang terjadi di sini? Ya reformasi apa? Ya 1517 ini kan Martin Luther 31 Oktober menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg yang menjadi semboyan reformasinya. Nah setelah itu kan lahirlah gereja-gereja baru dari barat ini. Nanti kalian lihatlah bukunya Jan Aritonangkan berbagai aliran gereja-gereja kan banyak ini kan, membuat payung rumah masing-masing gereja ini. Mulai dari gereja Luther, Calvin, John Wesley, Methodist, ada nanti Pentakosta, ada Harismatik, nanti dari terakhir ini ada di gereja Rematik kan, Harismatik, gereja Rematik, macam-macam. Karena kalau sedang sehat dia kan di gereja Harismatik kan. Kalau sudah habis uangnya, udah rematik mau mati, pulang ke gerejanya kan. Karena biar dikubur di gerejanya. Kalau masih sehat-sehat, di gereja Harismatik kan, pas sudah mau mati, pulang ke gerejanya. Bawa perjamuan kudus, mati, kuburkan, pakai adat kan, rame itu. Ya bapak ini ketika hidupnya baik sekali, padahal jarang di gereja, tapi baik. Setelah mati baik, waktu hidup baik, bilang baik. Ini jadi setiap ini banyaklah rumah gereja-gereja, banyak aliran gereja, buat rumah masing-masing, buat denominasi gereja masing-masing. Mulai dari gereja yang super mewah sampai gereja yang sangat miskin. Dari sinode yang mewah sampai sinode yang biasa-biasa. Dari gereja yang berlantai marmer sampai gereja yang lantai tanah. Ini semua gereja berpisah buat rumah masing-masing. Lalu setelah banyak rumah, maka mulailah ada gerakan pada abad ke-19, abad ke-20 untuk membentuk sebuah gerakan ekumenik. Supaya kembali lagi ke rumah, supaya satu rumah. Saya pesannya, makanya aku mau sebentar. Ya, pesan Gojeknya. Ya, pulang aja lah, nanti emang bering di rumah aja. Pulang lagi biar aku ambil Gojek ya. Oke. Sebentar ya, maaf ya, saya ambil dulu Gojeknya si Boru ya. Nah, sambil saya ambil, sambil saya sampaikan beritanya. Nah itu jadi banyak rumah sehingga timbullah gerakan penyatuan kembali satu rumah. Apa dasarnya? Nah dasar daripada penyatuan itu ialah kalau kalian baca Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Apa isinya? Yohanes 17 ayat 20 21. Ada yang bisa membacanya? Apa isinya? Dan bukan untuk mereka ini saja berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang
supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Nah, inilah dasar teologis dari gerakan okumeni. Apa ini? Agar semuanya satu, Pak. Agar Menjadi satu. kalau orang GMK langsung tahu siapa yang GMK di sini. Anggota GMK siapa? Hanya satu orang. Memang kampus kita ini alergi dengan GMK kan. Dianggap GMK itu kayak PKI kan. Karena dianggap GMK itu bukanlah sebuah organisasi Kristen, sehingga tidak diizinkan di kampus kita ini. Padahal sebelum STT ada, GMK sudah ada. Jauh lebih dulu GMK ada daripada STT ini. Dan GMK itu adalah gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Pentolan-pentolannya banyak yang menjadi pemimpin negara dan pemimpin gereja. Tapi di sini kayak organisasi terlarang itu di kampus ini, kayak organisasi PKI gitu. Ya karena mungkin para petinggi BEM itu menganggap GMK ini bukan bagian dari organisasi mahasiswa. Kalau hanya kalian bercokol di intrasekolah, intrakampus, di mitra kekelengan PMTS, PMTH, PMT, HKI, GKPI, itu namanya di bawah kayak kata dalam tempurung gitu. Tapi kalau kalian punya kemampuan berorganisasi di ekstra kampus, di luar kampus sana, maka kalian sudah menjadi orang yang berjiwa ekumenik. Bagaimana kalian mau ingin menjadi pemimpin yang berjiwa ekumenis, nanti kalian jadi pendeta yang melayani jemaat yang majemuk, padahal kalian tidak pernah melatih diri dalam gerakan ekumenika. GMK itu adalah gerakan ekumenis. Di sana ada banyak suku, ada bangsa, ada kampus-kampus yang berbeda-beda. Di GMK Cawang Milen itu ada USU, UNIMED, UHM, ada ratusan kampus di Milen ini. Di situ bersatu. Itu namanya ekumenik. Ketika Kompercap atau ketika LDK, latihan dasar kepemimpinan, kalian bisa berbicara di forum-forum resmi, melatih diri menjadi pemimpin besar ke masa depan. Jadi kalau kalian tidak mau melatih diri dalam gerakan ekumenis, bagaimana kalian menjadi pendeta yang ekumenis? Gitu. Kalau sekarang saya suruh kalian maper GMK, terlambat bertingkat 4. Gak ada gunanya, mungkin gak diterima lagi. Tapi kalian mau jadi anggota GMK, nggak ada kesempatan lagi. Karena kuliah S1 itu hanya sekali. Gak mungkin berkali-kali kan? Sayang melewatkan masa muda kalian tidak mengeksplor diri berjiwa ekumenis. Ketika saya memimpin banyak acara di GMK Cabang Medan, mahasiswa STT hanya sedikit di sana. Tidak ada yang banyak. Kasihan kita. Seharusnya kita yang menjadi motor di gerakan ini. Karena omnes ulusi ini adalah motto dari gerakan GMK. Makanya kalian tidak hafal, karena kalian tidak masuk GMK ini. Kalau orang GMK pasti hafal, Yohanes 17 ini. Omnes ulusi. Ya, inilah gerakan ekumenik. Landasan gerakan ekumenik yang abad 19 ini berasal dari doa Tuhan Yesus ini supaya mereka semua satu. Tapi gerakan ekumenik tidak menjadi seragam atau sama. Bersatu itu tidak identik dengan seragam.
Datang kalian misalnya Pak C ini, ayo kita bersatu, ayo beli seragam. Warnanya warna apa? Warna hijau, biru, muda, atau putih? Wah, warna hijau lah, oke, warna hijau. Udah bayar, sama 1.000 satu orang, bayar, beli. Pas beli, ada yang begini, sempit kali nih, ada yang begini, besar kali. Berkelahi gara-gara seragam. Gara ini sama kau ini, wah, balikan. Padahal tujuannya biar akhirnya bercerai gara-gara seragam. Kan gitu kan? Jadi bersatu itu belum tentu seragam. Menyatu itu belum tentu seragam. Berbeda-beda itu bisa satu. Makanya Bhinneka Tunggal, unity in diversity, bersatu dalam kepelbagaian. Ada yang suka baju kotak-kotak, ada yang baju suka polos, ada yang suka baju yang liris-liris, ada suka baju yang gini-gini, ada suka yang gini-gini, ada banyak ya. Ada merah, ada putih, ada kuning, ya ada yang ngepas, ada yang longgar, terserah. Kayak saya ngepas gitu. Mau slim tapi nggak bisa. Saya paksakan supaya tetap slim. Tapi nggak bisa. Berusaha makan sedikit-sedikit kan, pagi segini, malam segini, tetap aja nggak bisa, tetap gemuk. Mungkin metabolismenya tinggi, belum dimakan sudah daging, belum makan sudah daging, hanya bernapas mungkin jadi daging dia. Ada orang udah banyak cm bermakan nggak gemuk kan? Ada teman kami gitu, makan belakang gitu, tahan kurus terus, nggak tahu gitu, kenapa gitu ya? Kita ngiler lihat nih, kok banyak kali makan. Kita mau banyak nanti banyak bisa juga, tapi cepat ini kan. Aku sebenarnya kalau soal makan, di sini jalan terus lah. Tapi kalau tidak diingat nanti ngembang semua. Beli baju mahal. Tahan-tahanlah kan demi kesehatan itu. Jadi seragam itu belum tentu menyatu bersatu, tapi berbeda-beda belum tentu tercerai-berai. Berbeda-beda bisa menjadi satu. Ekumene ini adalah gerakan penyatuan. Nah karenanya nanti kalau dalam bicara ekumene, di situ jangan selalu berpikir sama, ya tidak berpikir sama. Tapi selalu berpikirlah mencari kesamaan. Dalam kepelbagaian itu, maka carilah kesamaan. Maka nanti sidang-sidang dari neraka ekumene ini selalu mencari kesamaan. Kalau misalnya yang tertinggi di dunia sekarang penyatuan kita di mana? WCC kan? World Council of Churches. Baru-baru ini baru sidang raya di mana? Di mana baru-baru ini sidang raya WCC? Di Jerman. Di mana di Jerman? Karl Licht. Ya salah seorang terpilih dari ketua presidennya dari Indonesia kan? Siapa? Ya dokter, banyak dokter. Dokter apa? Dokter Henriette Lebang, Dokter Henriette Huta Barat Lebang, mantan ketua PGI yang lalu kan? Dia pernah menjadi ketua CCA, Christian Church of Asia. Lalu dia ketua PGI, lalu dia sekarang menjadi presiden WCC, Pusat Asia dari gereja Toraja. Dan beberapa kaunsil yang terpilih, salah satunya di antaranya ialah pengurus KBP. Nah itu, ini tertinggi di dunia gerakan ekumene. Kalau di Indonesia ya PGI kan, ini skala nasional. Kalau skala regional nanti kan, kalau regional kan CCA. Kalau dari skala nasional PGI. Kalau skala daerah ini ada BKAG. Atau ada BAMA. Banyak organisasi keumatan, ekumene. Nah di sini kita akan sudah bahas satu persatu bagaimana
gerakan ekumene itu bukan soal kesatuannya, kesamaannya, tapi soal bagaimana di dalamnya ada kesamaan paham, visi, misi. Nah ini, jadi inti dari gerakan ekumene ialah kesatuan, omnis, unusi, supaya semua gereja-gereja di dunia menyatu kembali. Nah sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Ada sampai di sini? Tidak ada. Nah, selain untuk penyatuan daripada gerakan gereja-gereja jadi satu rumah, oikos, juga gerakan ekumene itu untuk pendamaian. Apa yang disebut dengan pendamaian? Dulu sebelum ada gerakan ekumene ini, gereja-gereja banyak yang berseteru. Apa yang dimaksud dengan gereja berseteru? Sebentar ya. Udah sampai? Nah, kalau kalian ingat perseteruan tahun 1517, di mana perpisahan Katolik dengan Protestan itu saling menghukum. Gereja Katolik menghukum Protestan, Protestan saling menghukum Gereja Katolik. Artinya kalau ada anak kita yang menikah ke Katolik, dikeluarkan dari Gereja Protestan. Kalau ada anak Katolik menikah ke Protestan, mereka keluarkan dari Katolik. Saling menghukum, saling mengekskomunikasi. Bahkan kalau di Eropa itu bertemu antara Protestan Katolik itu sangat sangat jarang karena mereka berseteru. Di Indonesia Protestan Katolik bisa duduk satu meja. Kalau di sana tidak, karena itu perseteruan yang menyakitkan. Kayak kita dengan Islam misalnya agak susah bersama. Seperti itu. Lalu ini diakhiri dengan gerakan ekumene tadi. Karena di PGI misalnya sudah ada, kalau PGI ini sebenarnya tidak mungkin kita bersatu secara secara organisasi. Walau dulu di awal-awal PGI ini ingin merencanakan lahirnya GKYE, Gereja Kristen yang Esa. Jadi semua nanti orang Kristen di Indonesia ini menjadi satu payung. Nama gerejanya Gereja Kristen yang Esa. Baru nanti ada ketua GKYE Sumatera Utara, pimpinan GKYE Bengkulu, GKYE Papua, GKYE Sulawesi. Jadi semua GKYE. Jadi tidak ada pemisahan. Semua menjadi satu payung. Supaya kita punya power. Kalau bicara misalnya ketua GKYE Indonesia, kan power karena di belakangnya jutaan umat. Kalau sekarang kalau bicara misalnya pengurus GKP, siapa yang dengar? Jemaatnya sedikit. Atau pengurus HKBP agak besar misalnya, dengar. Kalau pendeta GPDI, siapa yang dengar?
Itu. Tapi ini gagal, tak bisa tercapai. Lalu saya katakan tadi gerakan ekumenik ini hanyalah untuk menyatukan sebuah pemahaman, maka dilahirkan lalu dari sini untuk pemahaman bersama LDKG. Apa itu LDKG? 5 dokumen kesahan gereja. Contoh misalnya dalam 5 dokumen kesahan gereja itu ada piagam saling mengakui, saling menerima. Piagam saling mengakui, saling menerima itu artinya begini. Kalau sudah dibaptis di Pentakosta, itu tidak perlu lagi di CD di gereja kita. Karena baptisan di sana sudah setara dengan CD. Kalau sudah karisma di Katolik, maka tidak perlu lagi CD di kita. Jadi saling mengakui. Kalau sudah menikah di Katolik, tidak perlu menikah lagi di kita. Sebaliknya, kalau menikah di kita, tidak perlu lagi menikah di Katolik, karena sudah saling mengakui. Bahkan sekarang ada pastor sama pendeta sama-sama menikahkan. Saya sudah pernah lakukan itu di Bangkalan dan Katolik dan Protestan saling memberkati. Sama. Itu akibat dari ada perdamaian di ekumenika ini. Nah, misalnya ini, sejak 31 Oktober 1517 sampai ke 31 Oktober 1999 ini Katolik bertikai. Ini namanya selama 5 abad. Saling menghukum, saling menghujat 5 abad. Tapi timbullah kesadaran ekumenika tadi, ngapain kita saling menghujat 500 tahun lagi? Maka dihentikanlah di sini dengan menandatangani sebuah dokumennya disebut dengan Joint Declaration on the Doctrine of Justification. Joint Declaration on the Doctrine of Justification. JDDJ tanggal 31 Oktober 1999, Katolik dan Protestan resmi menghentikan seteru, menghentikan hujat menghujat, hukum menghukum, condemnation dihentikan, condemnation dihentikan. Tapi Katolik mengakui Lutheran, Protestan mengakui Katolik. Walau berbeda ajarannya, tapi saling menerima, saling menerima, saling menghargai. Orang Katolik mengerti perjamuan kudus pembenaran itu oleh karena transsubstansiasi, kita kosubstansiasi, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena itu ajaran gereja masing-masing. Kalau Katolik misalnya masih pakai percaya kepada Bunda Maria sebagai perantara, silakan. Kita pakai jalan tol langsung ke Yesus, silakan. Kalau mereka kan masih pakai perantaraan Bunda Maria. Kalau kita nggak perlu pakai perantaraan, langsung jalan tol ke Yesus. Makanya di reformasi tidak ada lagi melalui Bunda Maria. Ya, sampai 10 menit lagi. Nah itu. Jadi dihentikanlah itu karena ada ekumenik. Nanti kalau kalian ingin mendapatkan tentang ini lebih dalam, bacalah buku ini sudah ada di perpustakaan. Sudah ada di perpustakaan kan? Sudah pernah lihat buku ini? Perpustakaan? Hah? Siapa yang nulis? Kalau sudah pernah membaca, siapa yang nulis? Ajaran pembenaran, ajaran deklarasi bersama tentang ajaran pembenaran oleh iman. Sudah pernah lihat buku itu perpustakaan? Kalau ingin mendapatkan ini, kalau ingin mendapatkan buku ini, belum pernah melihat buku ini? Belum ya? Belum baca-baca buku perpustakaan. Lihat nanti perpustakaan itu ditulis oleh Ramli Harahap, diterbitkan Kanisius ya, Yogyakarta. Nanti kalian bacalah tentang sejarah ini. Ini sudah saya tulis
baca lagi di pustakaan. Kalau ingin kopinya datang ke rumah supaya diberikan kan gitu. Nah itu. Jadi perseteruan itu dihentikan dengan menandatangani Joint Declaration on the Doctrine of Justice. Lain, inilah gerakan ekumenik menghentikan perseteruan. Jadi kalau antara kalian berseteru sekarang buat aja deklarasi bersama menghentikan perseteruan, ya kan, tingkat 4 ke tingkat 3. Karena kemarin waktu pesta mahasiswa kan kalau datang ada tingkat kan langsung dipilih. Kita kan berseteru. Sini kau, karena dianggapnya ada tingkat itu bukan adiknya, bukan keluarganya. Dianggapnya itu orang yang diordik-ordik. Itu berarti dia belum ekumenis, dia belum berjiwa ekumenis. Sebenarnya kalau semakin abang, semakin paham berjiwa ekumenis. Jangan berjiwa ingin dihormati, otoriter. Jangan. Kalau semakin tinggi jabatan kita, kedudukan kita, maunya semakin merunduk. Jangan semakin tinggi, makin pola. Apa? Hah? Tidak ada gunanya berkelahi. Sama seperti kalian waktu kecil dulu sama adik itu kan, dikasihlah permen kan, bagi dua ya. Padahal petakannya lebih banyak sama dia. Ini sama kau. Lebih kecilnya sih. Aku bangun aku. Apa kau? Hanya gara-gara permen. Licik namanya. Ya. Potong nih. Ini sama kau, nah. Kau paling aku paling besar aku katanya. Padahalnya kalau salah potong maunya sama dia yang paling kecil kan. Nah sama kau. Kau kan masih kecil. Nah, pasti senang enggak berkelahi. Ini udah lebih besar sama dia, kasihnya sama dia yang salah potong. Itu kan berkelahi ya. Jadi dalam jiwa ekumenik nggak boleh seperti itu. Kalau sudah semakin besar, ya janganlah banyak menuntut, banyak mengalah. Kalau kita nanti sudah jadi pendeta di jemaat besar, ya kan, sekali berkhotbah 500.000, 1 juta gitu, datang dari desa berkhotbah, ya jangan pula iri kan, maunya kasih lagi, pulang dia ini dari saya ya. Itu karena berjiwa ekumenik itu. Nanti semua kali kan pendeta di jemaat masing-masing, ada di BKP, ada di KPS, ada HKI. Kalau kalian tidak punya jiwa ekumenik, nanti datang dia dari KPS ke BKP, udah aku kenalnya itu di waktu di kampus, bacin kali itu. Ceritakannya pula sama jemaat kan, gini dulu, gini dulu. Ya jangan gitulah, itu rahasia dapur kita itu kan. Kalau di jemaat bilang pula pendeta ini baik, khotbahnya bagus, aturan dari 150-nya dari transport gereja tambah ya transportnya itu supaya pulang pendeta itu. Ini datang kita kan ke gereja lain kasih 150, nggak ada tambahannya. Diundang berikutnya kata lagi kamu nggak ada, aku sibuk katanya. Gitu, karena tidak saling mendukung, karena jiwa ekumenenya nggak lahir, nggak ada jiwa ekumenenya. Jadi gitu, ya harus kita sama kita yang menolong. Gak mungkin lah jemaat itu mau memberikan nggak dikenalnya pendeta itu. Kita yang saling menolong, gitu. Itu namanya jiwa ekumenisme. Jadi harus menghentikan perseteruan. Selain dengan Katolik itu menghentikan seterunya, juga dulu LWF sama Mennonite pun membuat perdamaian deklarasi. Karena LWF dan Mennonite itu saling musuhan sampai membunuh. Makanya ada Mennonite dari Belanda akhirnya lari dia ke Rusia. Makanya ada penginjilan dari Rusia Mennonite karena lari dari Belanda.
dikejar-kejar oleh orang-orang Lutheran, Mennonite, Mennonisimu. Itu memang ngeri-ngeri loh sejarah ini. Kalau nanti kalian misalnya pecah gerejanya, kan kejar mengejar itu. Pak peristiwa HKBP itu kan, parang memarang, ambil mahasiswa itu. Sampai di kampus ketemu parang kan, ya lari ke semua tempat. Ada kamar mandi, ada yang ke loteng menyelamatkan diri daripada mati kan. Makanya dulu ada teman kami mati tuh, mahasiswa, gara-gara perkelahian skisma gereja. Jangan terjadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Gereja yang di luar Indonesia ini Pak, yang mungkin Bapak tahu ini lebih banyak gitu. Apakah masih ada yang di luar Indonesia, di luar PGI gitu? Ada banyak. Kalaupun ada rencana PGI itu untuk menyatukan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia di PGI, apakah seluruh gereja-gereja di Indonesia masuk PGI? Tidak. Tidak semua gereja-gereja yang ada di Indonesia ini masuk ke PGI. Ada yang membuka gereja lain atau persekutuan lain, ada misalnya GGBI, Gabungan Gereja-Gereja Baptis Indonesia, ada yang PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, ada yang Persekutuan Gereja Injili Indonesia, ada mungkin ada lagi untuk Persekutuan Gereja Rematik Indonesia kan. Pokoknya gereja apa? Ya terserah. Tidak semua masuk ke PGI, tidak. Ini semua ini buat gabungan gereja-gereja lagi. Belum lagi gereja setan kan, nggak mau masuk kan? Nah lalu apakah PGI memaksakan supaya mereka yang masuk ke sini? Kan enggak. Makanya ada gereja yang suka-suka dia. Ini kan, dia masuk PGI, masuk ke PGPI, masuk ke PGI, mungkin masuk ke sini. Karena memang gereja ini gereja bebas Indonesia. Iya, gereja bebas Indonesia masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Suka-suka dia masuk ke mana? Lihat di gereja GBI. Makanya gereja terbesar di Indonesia sekarang ini bukan HKBP. Ini mereka pendatangnya 5.000. 3 jemaat 1 pendeta kan. Haleluya, jadi pendeta kan. Jemaatnya bisa 7 juta karena jemaat kita yang tadi masuk di sini. Tapi pas mau mati kembali ke gereja kita. Kalau masih hidup di sini. Kalau di sini nanti wah. Pas sudah mau mati. Balik ke gerejanya. Setelah rematikan dia kan. Makanya tadi gereja rematik Indonesia kan. Artinya gereja yang jemaatnya sudah punya masalah sakit penyakit masuk ke gerejanya langsung buat berjemur kudus udah mati berjemur kudus baru kubukan cuma di kerbe baru habis itu anak-anaknya kembali lagi ke GBI hanya mau mati aja ke gereja kita kumpulan orang-orang mati gitu ya. Tidak semua gereja masuk karena tidak bisa. Ingat ya di gerakan ekumene ini tidak ada kekuatan ketua gerakan ekumene ini mengintervensi gereja lokal. Kalau misalnya saya ketua WCC atau ketua PGI atau ketua CCE tidak bisa mengatur gereja lokal, tidak bisa. Karena dia hanya bertemu pada saat-saat sidang raya kan, tidak punya power untuk mengatur gereja lokal. Karena gereja lokal itulah yang mengatur dirinya. Entah dia mau gunakan apa yang disidangkan di sidang raya, silakan. Kalaupun tidak ada apanya, konsekuensinya. Kalau misalnya baru pulang dari sidang raya PGI, gereja kita tidak mau melaksanakan apa yang sampai PGI, nggak apa-apa, nggak ada apanya itu, tidak ada konsekuensinya.
Tapi kalau sinode GKI, gereja kita misalnya diputuskan lalu gereja lokal tidak mengerjakan, ada konsekuensinya. Pendetanya bisa dipindah kan? Itu. Jadi mengerti ya, jadi tidak semua gereja. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya Pak, pertanyaan saya begini Pak, apakah gerakan ekumenika ini hanya dalam keselarasan pemahaman dan pemberanan atau tidak adakah seperti dalam menyuarakan keadilan seperti itu Pak? Kami mengingat juga dengan sekarang itu yang viral itu Pak, yang dalam kasus-kasus Kristen yang kemarin Pak, tentang Sambu itu Pak. Jadi apakah tidak ada gerakan keadilan seperti dalam sosial dalam mengejarkan hukum ini Pak? Jadi gerakan keadilan. Pasti ada nanti pelatihan-pelatihan untuk melaksanakan justice, peace, integrity, and creation. Ada itu. Nanti dilaksanakan WCC, dilaksanakan CCA, dilaksanakan PGI, dilaksanakan UIM. Tapi ya seperti tadi, hanya program pelatihan. Kalau di lapangan, mana peduli gereja soal keadilan. Karena di gereja pun banyak ketidakadilan kan. Sumber ketidakadilan, sumber korupsi dimulai dari mana? Dari gereja. Merambat ke masyarakat kan. Coba lihat sekarang, yang menembak itu siapa? Kristen kan? Yang ditembak kepalanya siapa? Kristen. Malu kita kan? Kita sekarang dipermalukan di negara kita ini. Semua playernya itu orang Kristen. Lalu masih bangga kita menjadi orang Kristen. Malu kita. Gitu. Kalau bicara keadilan, di gereja paling banyak ketidakadilan. Gereja mana yang murni menjalankan apa? Hukum siasat gereja. Gereja yang murni itu apa syaratnya? Kalian kan sudah belajar sejarah gereja kan? Apa syarat gereja murni? Juga nggak tamat juga. Wah, gimana ya? Sejarah gereja kalian. Syarat gereja murni pertama, jika memberitakan Injil, ya, di setiap minggu harus memberitakan Injil. Kalau ada gereja tidak memberitakan Injil, bukan gereja yang murni. Yang kedua, melaksanakan sakramen. Ini yang kedua. Supaya gereja itu murni menjalankan sakramen. Sakramen berapa? 2, baptisan dan persembahan kudus. Tapi gereja kita agak jarang sakramen kan. Paling-paling 2 kali setahun sakramen gereja kita kan. Natal dan Paskah. Kalau Katolik tiap minggu. Tapi akhirnya dikritik Luther, jangan terus-terus seperti Katolik tiap minggu. Tapi juga jangan jarang. Tidak masa 2 kali setahun. Jarang. Itu pun mengikuti perjamuan kudus di gereja kita. Bagaimana perasaan kalian? Di mana perasaan kalian mengikuti perjamuan kudus? Biasa. Apa bedanya dengan ibadah biasa? Ada bedanya atau tidak? Tidak ada kan? Lalu pernah kalian enggak mengikuti Ekaristi di gereja Katolik? Siapa yang sudah pernah yang Ekaristi? 1 orang. Coba kalian dong. Pergi dulu nanti ke Uskup Agung di Medan, di Kesawan itu. Masuk aja. Supaya kalian lihat nanti uskup itu langsung memimpin misa itu. Lalu kalian bandingkan dengan bagaimana pelaksanaan perjamuan kudus di gereja kita. Beda enggak? Beda. Kalau gereja kita kan kayak tidak ada suasananya. Padahal kalau kita mengikuti perjamuan kudus, kita harus terkooptasi masuk dalam suasana penderitaan Yesus. Ini sudah masuk perjamuan kudus kita. Gitu. Padahal sedang dikenang Yesus yang mati di Golgota, menghapus dosamu katanya. Tapi gitu. Coba kalau di Katolik, ada nggak kalian lihat gini-gini? Nggak ada. Langsung barang pastornya. Kala Yesus pada malam itu mengambil roti,
Baru dipecah. Itu hikmat sekali. Baru diambilnya darah. Dia dong. Kusuk sekali gitu. Lalu mari datang. Kita datang. Kayak makan apa? Enggak dia hayati. Yang dia makan itu adalah tubuh dan darah Kristus. Maunya ketika kita menerimanya, ya Tuhan, saya akan makan darah dan tubuhmu, kuatkan tubuhku supaya mampu menerima tubuhmu, supaya tubuhku ini kuat memikul salibmu, melaksanakan tugasku sebagai mahasiswa STT Abisata Medan, supaya tamat cum laude. Ku minum darah itu supaya darahku ini suci, tidak ada lagi yang kotor, bersih. Sehingga tidak sakit penyakit, tidak ada sakit penyakit, tidak sakit lagi, tidak absen seperti ini kan. Karena darahnya bersih. Sehingga tidak ada sakit penyakit. Amin. Itu. Ini terimanya pun. Minum. Allah maaf. Kita yang melaksanakan pun gini. Ini kurang ajar kali kau ini. Simbol penghapusan tertinggi di mana? Perjamuan kudus. Kalau kau punya banyak dosa, kesempatan menghapus dosa perjamuan kudus. Buang segala dosamu di sana. Ini enteng dia. Kayak tak ada bedanya dengan ibadah lain. Makanya sesekali pergilah ke Ekaristi supaya kalian bisa membedakan bagaimana sikap perjamuan kudus yang baik. Nanti kalian malu lihat ketemu. Tapi kalian harus mau ikut. Nanti kalau suruh duduk gini, ikut duduk. Pakai aja nggak apa-apa, lihat aja kayak gini. Intip-intip aja. Kalau mereka nah, usahakan di belakang supaya jangan dilihat. Paling belakang kan. Ya. Gitu. Masuk ke gerejanya kan ambil air suci kan. Wah, baru masuk. Kan diikuti. Saya sudah pernah diundang memimpin retreat Katolik di Jogja. Padahal mereka tahu saya pendeta. Jalan salib itu kan, kalau di gua Maria itu kan adalah jalan salib. Masuk perhentian pertama. Perhentian pertama. Sampai di puncak. Tapi sampai di puncak baru doa novena. Kalau itu nggak bisa aku lagi, karena nggak hafal. Saya bilang maaf, kalau doa novena saya tidak bisa pimpin. Silakan pimpin. Saya dengar di sini. Lihat nama mereka. Salam pada Bunda Maria, puji. Aku baca karena di sini. Itu. Artinya itu menarik supaya kita tahu bahwa ciri gereja yang murni harus dilaksanakan sakramen. Sebenarnya ini untuk Luther. Tapi Calvin menambahkan satu lagi, ciri gereja yang murni ialah melaksanakan hukum sesat gereja atau disiplin gereja. Atau disiplin gereja. Itu ciri gereja yang murni. Jadi ketiga hal ini harus dikerjakan oleh gereja supaya gereja itu murni.
Jadi begitu ya, jadi pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada biar kita pulang. Terus. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ini sekedar pengumuman. Minggu depan kita libur karena ada wisuda. Nah, saya himbau kepada saudara kalau kalian terlibat dalam wisuda, misalnya kor atau membawa petaka atau apapun nanti, kan bawa petaka kan? Bukan petaka itu kan ini. Itu kan ada itu kan? Dari kalian itu kan? Petaka mungkin. Jadi silakan datang. Karena sudah ditanggung makannya, minumnya, ongkosnya sudah ditanggung. Tapi di luar itu karena mungkin yang wisuda itu abang kakak atau sesuatu yang menarik gitu kan. Tak usah datang maksudku. Karena lingkungan itu tidak memungkinkan menampung banyak orang. Di luar gedung itu tidak ada tempat duduk atau tempat yang membuat suasana teduh ya, nggak ada. Yang ada sebelumnya sebelah kiri itu ada kafe. Sebelum masuk perumahan kita itu ada kafe. Tapi kalau masuk ke kafe kan minimal manis dingin, kopi kan. Gak mungkin lah kalian minum kopi sampai 3 jam segini kan, supaya menunggu selesai. Gak mungkin kan, lama kali nanti 3 jam. Tukang warung ini lama kali kawarin. Kan, padahal dia mau gantian orang gitu. Jadi agak repot maksudku. Kami pun jadi repot nanti panitia. Paling kalau ada syukuran pulang dari situ nanti pastilah diajak kalian ke rumahnya makan ya, atau kemana lah. Di situ loh nanti kalian berfoto-foto ria. Kalaupun tidak disaksikan dari apa, dari YouTube live streaming ya. Paling nanti pada pas bikin aja. Gitu kan bisa kan foto kelihatan. Nah itu supaya jangan crowded karena ruangannya tidak cukup. Karena ini yang hadir nanti hampir 1.000 orang. Dan nanti pasti tukang keamanan perumahan pun kewalahan. Paling nanti ada satpam mereka sekitar 3 orang untuk menangani 1.000 orang kan kurang tenaga mereka. Jadi dikurangilah kedatangan kita ya. Jadi itu permohonan saya sebenarnya dari panitia. Nanti saatnya kalian pun akan seperti itu tahun depan, ya kan? Semoga, insya Allah. Kalau bahasa Yunaninya Deo Volento, Deo Volento. Oke ya, baik. Kalau tidak ada demikianlah pertemuan kita hari ini. Nanti soal pergantian kuliah kita akan cari pada waktu yang akan datang ya. Ini tadi suratnya siapa nih? Suratnya siapa tadi? Jess Raja. Ini ada suatu yang minggu lalu terlambat masuk foto. Saya masih kosong Pak. Maksudnya ini Kan minggu lalu dia nggak masuk yang terlambat itu Pak. Si Santoya itu Pak. Belum. Karena kemarin kan dia nggak mendatangkan. Ya, Pak. baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa 2 minggu yang akan datang. Silabus belum selesai, nanti setelah selesai akan saya kirimkan. Silakan ditutup dengan doa. Tadi mana yang pulpen kalian apa kalian? Wah, sama ya. Tadi enggak baru tadi kan? Baru. Wah. Oh ya ada plastik di ini. Oke, silakan. Siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa atau doa silakan. Baiklah, untuk menuju pertemuan kita hari ini, kita bersatu di dalam
kasih Tuhan untuk berkat-Mu hingga pada sore hari ini kami telah selesai melakukan proses belajar mengajar kami tentang ekumenika. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, biarlah kami mahasiswa-mahasiswi STT Abisabda boleh mempunyai karakter ekumenika sehingga kami boleh mempraktekkannya di dalam gereja-gereja masa kini. Bapak, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, terkhusus untuk Bapak dosen kami, biarlah Engkau yang menyertai beliau sampai ke rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun, bertemu dengan keluarga beliau. Begitu juga Tuhan dengan kami, kiranya Engkau menyertai kami juga di perjalanan, Engkau jauhkan segala mara bahaya sehingga kami boleh bertemu dan sampai ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai Maranatha. Amin. Amin. Nah, ini hanya sekedar apa ya,